Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutamima dari R3 semester 5 Universitas Primagaraha. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang strategi pemasaran PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul, mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, dosen pengampu Bu Fitri Haki SEMM. Langsung saja saya akan menjelaskan dari bab pertama, yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Obat tradisional merupakan salah satu peninggalan para leluhur yang masih sangat diperlukan dan diminati banyak orang di era modern sekarang. Dan yang kedua, manfaat studi kelayakan bisnis. Yang pertama, mempermudah perencanaan bisnis. Yang kedua, melancarkan pelaksanaan bisnis. Dan yang ketiga, mempermudah melakukan pengawasan. Dan yang keempat, mempermudah pengendalian. Bab 2. Aspek pasar dan pemasaran. Terdiri dari pasar yang dituju. Yang kedua, permintaan dan penawaran serta estimasi. Dan yang ketiga, strategi pemasaran. Pasar yang dituju terdiri dari segmen. Segmen merupakan upaya memetakan dan memilah pasar sasaran yang dilakukan oleh Sidomuncul dengan dasar persamaan di antara mereka. Yang kedua, pasar sasaran. Pasar sasaran merupakan memilih satu atau lebih segmen pasar untuk dimasuki atau cara perusahaan mengoptimalkan suatu pasar dan dalam penentuan target pasar perusahaan. Yang ketiga, posisi pasar. Positioning merupakan tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan sehingga menempati suatu posisi kompetitif yang berarti dan berbeda dalam benak konsumen sasarannya. Yang kedua, permintaan dan penawaran serta estimasi. Sini terdiri dari permintaan. Perseroan membukukan penjualan bersih yang tumbuh 11,0% dari rupiah 2076 triliun. Dan yang kedua, penawaran. IPO berada dalam kondisi overvalued atau undervalued. Yang ketiga, estimasi. Nilai wajar perusahaan. Hasil pada penelitian ini merupakan hasil dari rekonsiliasi akhir dari dua pendekatan di atas dan telah diskontrolkan agar sama dengan waktu saat IPO tersebut. Yang ketiga, strategi pemasaran. Strategi adalah penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang suatu enterprise dan adopsi tindakan-tindakan dan alokasi sumber daya yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut. Bab 3. Aspek teknik. Yang pertama, lokasi produksi. Lokasi produksi pabrik baru yang beroperasi di Kelepu, Kecamatan Bergas, Ungaran dengan luas 29 ha tersebut diresmikan oleh Kesehatan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Dr. Ahmad Sujudi pada tanggal 11 November 2000. Luas produksi pabrik sendiri terdiri dari bangunan pabrik seluas 7 hektar, lahan agrowisata 1,5 hektar, dan sisanya menjadi kawasan pendukung lingkungan pabrik. Dan selanjutnya proses produksi jamu PT Sidomuncul ini, yang pertama adalah penerimaan bahan baku yang datang segera dicek QC atau quality control setelah terbukti memenuhi standar penerimaan dan standar penggunaan. Kemudian bahan baku dimasukkan ke dalam gudang penyimpanan bahan baku. Bahan baku yang akan dipakai diambil dari gudang penyimpanan bahan baku, kemudian disortasi. Setelah disortasi, kemudian bahan baku dicuci, dikeringkan, digiling, baru kemudian dicampur atau mixing. Selanjutnya, layout. Layout ini berada pada perencanaan di produksi.
atau tempat produksi. Yang pertama ada feedback dari input ke output, output ke input. Input ini akan diproses lalu akan menjadi output. Input ini terdiri dari peralatan dan proses terdiri dari mesin atau manual secara prosesnya, dan output hasil dari proses. Dan selanjutnya teknologi dan peralatan. Teknologi terdiri dari laboratorium instrumentasi, laboratorium farmakologi, laboratorium formulasi, laboratorium farmakognosi, laboratorium stabilitas, dan laboratorium kimia. Dan yang selanjutnya peralatan. Peralatan laboratorium kultur jaringan, kebun percobaan dan budidaya tanam obat, extraction center, pengolahan air bersih, pengolahan air limbah, perpustakaan, dan klinik holistik. Bab 4. Asmen manajemen. Manajemen pembangunan tempat usaha. Ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Dan manajemen dalam operasi. Bentuk organisasi. Bentuk organisasi ini terdiri dari presiden, direktur, manajemen produksi, manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer personalia, dan analisis jabatan dan perencanaan tenaga kerja. Di sini terdiri dari presiden, direktur, manajer umum divisi produk elektronik, terdiri dari personalia, produksi, keuangan, pemasaran, dan manajer umum divisi produk kendaraan bermotor, manajer umum divisi produk mesin diesel, personalia, produksi, fungsional, keuangan, pemasaran, dan terakhir manajer umum divisi produk alat rumah tangga. Dan selanjutnya sumber daya manusia. Perseroan meyakini sumber daya manusia SDM dengan kompetensi dan integritas tinggi adalah kunci dalam memastikan keberhasilan usaha. Bab 5. Aspek hukum. Bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha ini sendiri adalah PT Industri Jamu dan Farmasi Sidamuncul Tbk, adalah perusahaan jamu tradisional dan farmasi perseroan atau perseroan terbuka. Yang kedua, bukti diri. Bukti diri ini memiliki akreditasi nasional KAAN dan menggunakan ISO International Standard Organizing, yaitu sebuah standar yang diakui secara internasional dan pengakuan formal mengenai kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi melalui akreditasi. Dan yang selanjutnya tanda daftar perusahaan. Tanda daftar ini terdiri dari alamat yang ada di perusahaan. Dan yang selanjutnya nomor pokok wajib pajak NPWP. Nomor NPWP PT Industri Jamu dan Farmasi Sidamuncul 011053551100. Izin perusahaan. Sidamuncul terima nomor izin edar ke-281 dari BPOM. Dan yang selanjutnya ketentuan pemberian upah. Rata-rata gaji operator produksi PT Sidamuncul per bulan di Indonesia adalah sekitar 3 juta atau 31% lebih rendah dari rata-rata nasional. Bab 6. Aspek lingkungan hidup. Yang pertama, dampak usaha terhadap lingkungan, yaitu menghapus kemiskinan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, akses air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dan menjaga ekosistem daratan. Dan yang kedua, laporan AMDAL. Laporan AMDAL terdiri dari deskripsi kegiatan lingkungan dampak potensial dan lingkungan dampak potensial hipotetik dan isu pokok. Bab 7. Aspek ekonomi dan sosial. Dampak usaha tersebut ekonomi. Dampak usaha terhadap ekonomi. Yang pertama,
perlambatan ekonomi global diperkirakan akan berlanjut pada 2020 dan dampak usaha terhadap sosial untuk memberikan keyakinan bagi masyarakat dalam mengonsumsi semua produk sudah muncul. Perseroan telah memperoleh sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Bab 8. Aspek keuangan finansial. Kebutuhan dana, perlengkapan bahan baku, perlengkapan mesin, perlengkapan pabrik, dan perlengkapan kantor dan lain-lain. Dan sumber dana. Sumber dana seiring dengan meningkatnya penjualan produk jamu tolak angin, perseroan bakal memperluas pabrik yang sudah ada di sekitar 1 hektar dengan nilai investasi sekitar 240 miliar. Dan proyeksi laba ini saya ringkas menjadi jumlah beban luar usaha 10,125000 dan proyeksi aliran kas. Proyeksi aliran kas ini disingkat dengan VCVE, Free Cash Flow to Equity, yaitu aliran kas yang tersisa untuk pemilik saham sesudah perusahaan melunasi segenap kewajiban finansialnya. Dan yang terakhir, penilaian investasi. Penilaian investasi ini dari 2015 sampai 2019 adalah overvalued. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.